Oke, selamat sore buat teman-teman, rekan-rekan para pembicara di kesempatan sore hari ini. Di sore hari ini saya coba untuk memaparkan use case khususnya di apa yang sedang kami kerjakan, itu adalah Trusty. Sebelumnya kita mulai dulu dengan sedikit pembahasan tentang kenapa sih kita membuat project ini gitu ya. Blockchain ini masih menjadi topik yang hangat yang diminati banyak orang hingga saat ini. Saya ngerasa bahwa teknologi blockchain ini dianggap mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melibatkan banyak pihak dalam setiap prosesnya. Misalkan dalam proses perjanjian, pembuatan kontrak kerja, jual beli, rahasia dagang, kekayaan intelektual, dan yang lainnya. Tapi sebuah pertanyaan muncul lagi di benak saya, apakah blockchain itu akan menjamin kebenaran informasi pada akhirnya? Dan ternyata jawabannya adalah blockchain itu tidak dapat menjamin kebenaran informasi yang dituliskan. Namun hanya mampu memastikan validasi terhadap siapa yang menulis informasi tersebut. Nah, ini jika kita adopsi, blockchain ini sebenarnya mampu untuk merevolusi operasi bahkan proses di banyak industri, khususnya yang melibatkan beberapa sektor industri publik ya, maupun lembaga pemerintahan. Ini juga tujuannya nanti pada akhirnya akan meningkatkan manajemen serta pengawasan aliran data yang bertujuan untuk melacak segala transaksi yang terjadi. Nah, sore hari ini saya coba ingin memaparkan atau menjelaskan dua hal aja di sini. Yang pertama, kedaulatan identitas, apa itu kedaulatan identitas, dan kedua adalah integritas yang bersifat identik dan kekal, karena ini dua hal ini akan saling terkait satu sama lain. Kita mulai dengan faktanya dulu ya. Kita semua tahu bahwa beberapa hari terjadi namanya peretasan akun-akun dan semuanya terpublish begitu saja gitu ya. Salah satu contoh yang barusan terjadi adalah seperti Tokopedia April 2020. Salah satu toko yang terbesar di Indonesia ini mengalami pelanggaran data. Ini menghasilkan 15 juta yang diduga merupakan bagian dari data-data user yang aktif yang diposting ke forum peretasan yang sangat populer tentunya. Jadi apa saja yang mereka ambil dari data-data itu ya jenis kelaminnya, tanggal lahir, bahkan alamat email yang bisa disalahgunakan. Kita lihat Bukalapak 13 juta data terekspos, LinkedIn kasus 2016 sampai penyalahgunaan data oleh Facebook. Ini yang penting juga yang harus kita cermati di kemudian hari. Berbicara tentang kedaulatan identitas, sangat penting untuk memahami bahwa sistem identitas saat ini itu masih minim dengan namanya kebocoran. Identitas berbasis blockchain ini tidak mensyaratkan pembagian informasi yang sensitif secara langsung atau eksplisit. Sebaliknya, data digital yang dibagi dan diverifikasi keasliannya melalui penggunaan teknik kriptografi. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan teknologi yang centralized saat ini, ya sebenarnya kita udah kehilangan data. Mungkin berbeda dengan ketika kita mencoba untuk menerapkan teknologi decentralized identity, itu kita sebenarnya lebih mudah untuk mengontrol apa yang akan kita akses, apa yang bisa kita berikan, ya melalui teknik-teknik kriptografi. Jadi konsep kedaulatan identitas seperti apa ini yang merujuk pada sebuah model di mana setiap pengguna individunya memiliki kontrol penuh terhadap data mereka yang dapat disimpan di digital wallet ya, dompet pribadi yang mirip-mirip dengan dompet kripto saat ini. Dalam konteks ini, seseorang dapat memutuskan kapan, bagaimana informasi itu akan mereka bagikan. Sebagaimana dengan perlindungan dan autentikasi data, yang kita yang Trusty coba kembangkan adalah menciptakan bukti-bukti integritas untuk memastikan keberadaan serta kepemilikan data yang bersifat identik dan kekal, menghilangkan hambatan terjadinya duplikasi data yang dapat diautentifikasi maupun diverifikasi secara independen. Artinya siapapun di luar sana bisa memverifikasi dengan cepat. Ya,
Problemnya adalah salah satunya adalah banyaknya kasus pemalsuan data yang menjadi fokus utama. Mengapa keberadaan sertifikat digital itu menjadi sangat penting. Bahkan tanda tangan pun saat ini juga sudah bisa dipalsukan ya, tanda tangan basah itu juga sangat mudah untuk dipalsukan. Makanya sekarang pemerintah juga mulai berlomba-lomba untuk meningkatkan keamanan lagi dari sisi penggunanya end to end hulu ke hilirnya dengan menggunakan teknologi algoritma simetrik dengan penggunaan tanda tangan digital. Bagaimana dengan kekuatan hukumnya gitu ya? Sebenarnya ketika kita menggunakan dompet digital berbasis kriptografi pun sebenarnya secara tidak sadar ketika kita melakukan sebuah transaksi sebenarnya ada sebuah aktivitas penandatanganan elektronik di dalamnya. Jadi sebenarnya tanda tangan elektronik itu juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama dia memenuhi persyaratan. Persyaratannya itu apa saja? Misalkan di Trusty sendiri, kenapa orang harus memiliki nama di tanda tangannya? Mengapa orang harus memiliki alamat email yang menempel di public key-nya? Itu untuk menginformasikan dan melekatkan ke dokumen bahwa sertifikat atau file atau dokumen itu dibuat dan disertifikasi oleh orang yang sebenarnya. Tanda tangan elektronik ini juga sebenarnya bermanfaat juga untuk pertukaran informasi ya, data informasi satu sama yang lainnya. Artinya begini, dalam konteks transaksi misalkan transfer data, dokumen, alamat email dan yang lainnya sudah tidak ada lagi namanya pihak ketiga yang nantinya akan membaca lalu lintas data yang ada. Jadi harapannya ke depan proyek-proyek berbasis decentralized identity ini menerapkan konsep-konsep kedaulatan identitas yang artinya setiap user akan memiliki identitas yang unik, di mana setiap transaksinya, di mana setiap aktivitas yang dilakukan itu memang sepenuhnya dikontrol oleh pemilik dari tanda tangan digital itu sendiri atau pemilik identitas itu sendiri. Ya, berbicara tentang Trusty juga tidak lepas dari pemanfaatan teknologi smart contract dari Vexanium. Jadi memang Trusty ini dibangun di atas teknologi Vexanium. Jadi Vexanium sebagai protokol dasarannya dan smart contract ini berada di logiknya. Pemanfaatan dari smart contract ini sebenarnya lebih ke arah untuk memastikan bahwa data aset yang masuk itu harus diverifikasi dulu oleh pemilik identitas yang sah. Dan jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, dokumen-dokumen tersebut tidak akan bisa disubmit ke blockchain-nya. Dalam smart contract ini sendiri ada 3 hal yang Trusty sisipkan. Pertama adalah kode, itu sebagai penegak. Kedua adalah sign, dan ketiga adalah trust-nya. Jadi kode ini memiliki peran penting untuk penjamin keaslian, autentikasi, kontrol, distribusi. Sign-nya sendiri merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan nantinya, yang terasosiasi dan terkait tentunya dengan informasi terhadap dokumen itu sendiri. Jadi akan melekat di metadatanya. Kemudian trust itu bagian dari penciptaan sertifikat. Akhirnya ketika dia sudah dimasukkan ke dalam blockchain akan menghasilkan sertifikat, blockchain sertifikat yang merupakan sertifikat bersifat elektronik ya, PDF yang nantinya akan memuat informasi-informasi berupa tanda tangan elektronik, identitas yang menunjukkan status dari asetnya sendiri, siapa yang mengisut, semua akan dilekatkan di sertifikat tersebut. Yang pada akhirnya end-to-end monitoring dokumennya bisa dipastikan tidak mengalami perubahan dan dijamin keabsahan serta keasliannya. Bagaimana dengan dokumen-dokumen atau
kekayaan intelektual yang lain seperti software, business plan, riset, produk-produk desain dan yang lainnya, semuanya bisa disertifikasi nanti di dalam Trusty, yang tentunya nanti teman-teman wajib mengisi form lengkap juga ya. Ke depan nanti juga Trusty akan menciptakan, akan membuat identitas elektronik khusus yang akan dilekatkan di sertifikat PDF-nya. Jadi untuk di Trusty sendiri, untuk teman-teman yang content creator, programmer, atau yang main-main di industri kesehatan, desain produk, akademis, dan yang lainnya bisa mensertifikasi atau menyimpan datanya di Trusty, yang tentunya data yang sudah masuk dalam Trusty tidak akan bisa dirubah. Jadi data tidak akan bisa dimasukkan untuk kedua kalinya ya, kecuali ada perubahan dalam datanya. Dan setiap perubahan yang terjadi itu akan tercatat. Salah satu contohnya adalah produk desain untuk kekayaan intelektual, misalkan penciptaan produk jam tangan. Jadinya nanti disertifikasi, dicatatkan di dalam Trusty, kemudian dokumen hasil akhir dari PDF-nya sendiri itu akan disertifikasi lagi ke dalam blockchain, dan data dari penciptaannya nanti akan disimpan di IPFS, Interplanetary File System. Jadi sebuah data storage yang terdistribusi juga tentunya, yang menjamin untuk tidak adanya duplikasi. Jadi misalkan di kemudian hari ada perubahan dari desain, ada perubahan dari metadata, ada perubahan dari informasi, itu sudah tidak bisa untuk dimasukkan lagi. Jadi harus dibuat catatan-catatan baru yang mengikat berdasarkan kredensial sebelumnya. Terus bagaimana dengan teknologi yang saat ini Trusty gunakan? Ya sebenarnya fungsi sederhananya lebih ke penggunaan menghashing dari setiap dokumen file ya. Jadi kami menggunakan fungsi hashing satu arah tentunya yang untuk menghasilkan representasi file yang unik. Jadi mau video, mau data riset, mau produk desain, mau foto, mau karya-karya apapun, itu akan di hashing dulu satu arah, yang nantinya akan disimpan di blockchain. Kami mengatakan fungsi ini satu arah karena sidik jari yang dihasilkan atau hash dalam enskripsi itu tidak bisa dibalik lagi. Jadi ketika data atau pemilik sudah melakukan hashing dari datanya tersebut, sebenarnya pada dasarnya ketika dia masuk ke blockchain, data itu sulit untuk dibaca, tapi mudah untuk nantinya diverifikasi kebenarannya. Jadi fungsi ini serupa dengan yang digunakan enskripsi untuk menyimpan kata sandi dalam basis data. Jadi prosesnya ada data masuk, kemudian dienkripsi, kemudian akan didistribusikan ke node-node yang ada di ekosistem Trusty sendiri. Jadi ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private, ada juga yang sifatnya cluster semi-private dan yang lainnya. Dan kemudian akan didistribusikan ke node-node lainnya yang untuk menopang ekosistem Trusty itu sendiri. Salah satu case yang membedakan layanan Trusty dengan yang lainnya sebenarnya bisa kita lihat di slide ini adalah kalau centralized itu lebih cenderung penggunaan logiknya itu langsung include di biasanya di cloud-nya ya, VPS atau virtual mesinnya, semua dibangun menjadi satu kesatuan gitu loh, file sistemnya bahkan pengguna database-nya. Jadi kalau di tingkat processing-nya saja sudah sudah kehack, jebol atau sudah berubah, maka bagian dari ekosistem centralized-nya itu akan rusak. Berbeda dengan decentralized. Decentralized ini bagaimana processing dari bisnis logiknya itu sudah menggunakan smart contract. Artinya dia bisa berdiri sendiri di luar dari ekosistem virtual mesinnya. Jadi kita bisa bangun di luar itu sendiri, di mana smart contract itu akan menjadi bisnis logiknya. Bisnis logik itu mirip seperti kalau 1 tambah 1 harus sama dengan 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4, atau misalkan 1 tambah 1 harus 1, atau bisnis logiknya nanti di situ. Jadi konsep dasarnya adalah jika
Maka, jadi sederhananya seperti itu smart contract. Bagaimana dengan file systemnya? File systemnya juga di luar dari ekosistem penggunaan virtual mesinnya. Jadi dia di luar lagi. Yang kita pakai adalah IPFS. Jadi kalau di kemudian hari Trusty harus misalkan down servernya, itu data tetap masih memungkinkan untuk diverifikasi dan data masih ada. Karena tidak menggunakan file system atau virtual machine yang sama, berbeda dengan centralized. Jadi di processing ini sudah mencangkup banyak hal, file system, database, dan yang lainnya. Berbeda dengan decentralized ya tentunya. Smart contract-nya dia bisa standalone, dia bisa berdiri sendiri di luar dari ekosistem platformnya, file systemnya juga begitu, bahkan database-nya pun juga seperti itu. Terus apa yang membedakan blockchain dengan database yang lain ya, sebenarnya blockchain itu database, tapi tidak semua database itu blockchain ya. Jadi penggunaannya itu untuk smart contract itu lebih ke dibatasi oleh lingkungan eksekusinya. Jadi yang membedakan centralized, membedakan decentralized itu adalah lingkungan eksekusinya. Halo Damos. Iya. Halo. Ada dengar ya? Pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan, legitimasi IPFS itu bagaimana legitimasinya dan masuk ke regulasi negara mana? Ya, jadi sebenarnya gini, IPFS ini mirip seperti Google Drive, mirip seperti Dropbox, mirip seperti USB Anda, mirip seperti hard disk Anda. Perbedaannya adalah sistemnya dia cloud dan terdistribusi. Sudah jelas ya. Jadi ini tidak dimiliki oleh siapapun sebenarnya. Kita pun bisa membangun ekosistem file system sendiri. Gitu. Di IPFS itu ada dua jenis. Pertama ada cluster, yang kedua adalah public. Yang membedakan adalah kalau cluster, penyimpanan dari database ini hanya bisa berjalan di dalam lingkup konsensus ekosistemnya sendiri, tertutup ya, closed loop. Tetapi kalau IPFS yang umum saat ini itu public. Jadi jelas, ya? Berarti kalau misalnya ada undang-undang data konsumen gitu misalnya, itu berarti di negara mana nggak ketahuan juga ya itu ya? Ya, nggak bisa. Kalau kita bicara tentang decentralized, kita sudah tidak berbicara tentang kita tidak berbicara tentang dia di mana kan sekarang begitu. Pertanyaannya sekarang adalah ada di mana gitu loh, bukan di mana. Kalau ketika saya mencari data saya, aset saya, atau mencari sesuatu yang penting yang menyangkut tentang identitas, karya, seni dan yang lainnya, adalah berbicara tentang seberapa cepat saya bisa mendapatkan, seberapa cepat orang bisa memverifikasi keasliannya dan yang lainnya. Nah, ini dibutuhkan memang nggak cuma virtual machine yang menjalankan sebuah aplikasi gitu loh, tapi semua bagian ini harus ikut andil gitu loh. Makanya kenapa beberapa aplikasi centralized naruh data di Dropbox, naruh data di Google Drive dan yang lainnya, sebenarnya sih sah-sah saja, itu kan kembali ke pilihan ya. Tapi kenapa beberapa orang menaruh data di file system yang terdistribusi? Salah satunya adalah keamanan. Bukan masalah bicara tentang ini ya, kecepatan dan yang lain. Yang pertama itu keamanan dulu. Oke, Damus, kita waktunya kurang dari 5 menit lagi, bisa coba. Iya. Oke. Saya lanjut ya. Ini di Trusty sendiri juga memungkinkan untuk pengembang-pengembang untuk yang mengerjakan riset dan yang lainnya juga memonitor perkembangan dari project-projectnya, mulai dari idenya, membangun prototipenya, marketing plan-nya dan yang lain sampai hasil akhirnya. Itu akan di kemudian hari kita akan membuat fitur-fitur untuk bisa tracking lebih jauh lagi. Begitu juga di saat ini ekosistem penggunaan IPFS khususnya ya, ini sudah banyak juga digunakan. Salah satunya juga kita di Trust ini kita masuk di penyimpanan data terdistribusi juga, ada konten-konten video dan yang lainnya. Jadi sebenarnya penggunaan yang tadi dipertanyakan, undang-undang dan yang lainnya yang berhubungan dengan di mana data itu disimpan, sebenarnya pilihan ya. Kita taruh di Indonesia pun nggak apa-apa, tapi tetap data itu akan terdistribusi keluar juga. Jadi tidak ada batasan. Begitu akhirnya
Sejatinya setiap orang memang memerlukan identitas digital sendiri, identitas yang dapat menyimpan semua elemen yang berkaitan atas kepemilikan dengan aman dan rahasia. Identitas ini harus mudah digunakan dan memberi kita kontrol penuh atas akses dan penggunaan data di kemudian hari. Begitu, terima kasih untuk waktunya.